Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Al-Azhar Boarding School yang ada di Cigombong, tepat bersama Ustaz Fauzi ini, Guru Ana. Dan di belakang kami ini view yang sangat menarik, Gunung Salak. Nah, ini di kaki Gunung Salak ini. Yakin santri-santri bisa belajar dengan kondusif. Mereka generasi yang hebat insya Allah. Sekarang Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Happy Chandra bersama tim merapat di satu sekolah pesantren yang hebat sekali. Namanya adalah Al-Azhar Boarding School yang ada di Cigombong, Bogor ini. Suasana sangat menyenangkan bersama 21 para santri hebat. Mereka generasi yang berkarakter, leader hebat. Ada para guru-gurunya juga yang dirindukan Nusantara ini. Para santri-santri dan guru, angkat tangan kanannya dan kita kepalkan. Nusantara merindukan takbir antum semuanya. Takbir! Takbir! Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Syukran. Oke. Kamu stay di sini. Oke. You pindah ke sini. You stay there. Oke, agak mundur nak, biar tak terhalang layarnya. Oke, cukup kak. Yes. Apa maksudnya dari teman-teman yang maju ke depan hari ini? Disimpan nak alat tulisnya. Oke. Baik. Dua orang sayap kiri saya, dia bertugas sebagai narator. Dan dua orang yang di sayap kanan, dia bertugas sebagai simulator. Narator membacakan skrip seelok mungkin kau baca, jangan buru-buru. Dan yang dua orang lagi mempraktekkan apa yang mereka baca. Oke, siap ya. Saya mohon tidak ada yang keluar dari zona ini. Kuasai panggungmu hari ini. You hanya berbahasa tubuh bermain di sini. No talking, tidak ada suara, no voice. Dan you, I need your golden voice. Saya butuh suara kamu di sini. Dan you body language-nya. Ustaz Fauzi, ini foto yang paling keren seumur hidup Anda. Ini foto paling menarik karena dari semua yang bercadar, cuma saya yang tidak bercadar. Bang ganteng nak. Oke, siap ya. People, stand by. Dipegang mikrofonnya dengan baik dan you bacakan redaksi ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, silahkan. Mulai. Baca. Jangan buru-buru nah, diulangi. Ulangi. Yang pertama. Menyimpan tangan di saku. Lakukan. Oke. Tidak ada generasi Al-Azhar, you ingin jadi pemimpin yang penuh berkarakter, maka karakterlah dalam bicara. Jangan sekali-kali ada menyimpan tangan di saku saat kau bicara. Like this. Kenapa seorang marketing tidak menggolkan produknya dalam waktu 5 menit? Karena dia ngomong depan customernya sambil menyimpan tangan di saku. You ingin menjadi seorang pengusaha, dokter, hati-hati depan customer Anda. Jangan sekali-kali bicara menyimpan tangan di saku seperti ini. Kenapa? Karena ini melanggar kode etik. Adabul kalam. Pemimpin yang hebat banyak di Nusantara ini. Tapi pemimpin yang berkarakter itu yang dirindukan. Oke, jangan menyimpan tangan di saku. Berikutnya, gantian adalah hindari saat bicara, lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Palembang sudah. You. Oke. Biasa aja wajahnya. Lengan disedekapkan, Kak. Ini cocok nih Ustadz nih. Ada para ustadz yang terhormat di sini, ada murid-muridnya. Berarti mulai hari ini Ustadz tidak juga ada kita mengajar lengan disedekapkan depan santri kita. Otomatis kita mentransferkan energi negatif kepada santri-santri kita. Jadi mulai detik ini, hindari saat bicara lengan disedekapkan like this. You ingin jadi seorang pemimpin? Jangan sampai kau bicara depan rakyatmu lengannya disedekapkan. Ini menunjukkan sikap arogansi seorang leader. Like this. You bilang, Pak Chandra, dia kan gak ngomong Pak.
Hanya tangannya doang. Yes, dia nggak ngomong, tapi bahasa tubuhnya yang bicara. You have to remember about that. Berikutnya, kasih mikrofon ke sampingnya. Kayak gimana Palembang? Oke. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Like this. Ini paling enak bagi guru lagi ngawas ujian, Ustaz. Kayaknya nggak lengkap hidupnya pengawas ujian kalau tangannya nggak disimpan di belakang punggung like this. Dikhawatirkan di tangan nggak balik lagi. Tangan disimpan di belakang punggung. Oke, hindari saat bicara. Berikutnya, silakan. Hindari saat bicara. Memainkan tangan tidak? Kayak gimana Kak? Oke. Oh ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu Kak? Kamu pernah melihat? Pernah. Gimana tangannya? Iya. Memainkan tangan tidak wajar. Cowok 90% kalau gugup ngomong di depan, kemana dia tangannya? Di mana-mana kalau ngomongnya gugup di depan, like this. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali ya bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya hari ini. Saya sebagai pimpinan perusahaan di sini. Orang akan fokus bukan ke isi materi Anda, tapi ke tangan Anda berapa kali dia trek gitu kan? Hindari saat bicara. Adabul kalam. Berikutnya, ini yang terakhir Kak, yang paling penting. Hindari saat bicara. Ulangi nak. Kamu katanya pintar bahasa Inggrisnya Kak? Ulangi. No grab it now. Ulangi Kak. You also repeat. Ulangi. Oke, thank you. No grab it now. Tidak ada yang bicara menggunakan grab it. Apa itu grab it? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti semuanya habis Jumatan harus apakah kalian semuanya nah itu. Itu namanya apa? Gravit. Itu namanya apa nak? Gravit. Mulai detik ini tidak ada gravit. Gravit banyak loh Kak. Gravit kayak gini juga gravit. Tolong perhatian ya. Nanti saya sebagai pemimpin perusahaan di sini sebagai Al-Azhar ya. Jadi begini ya. Jadi saya mohon semuanya ya. Ini materi penting. Gravitnya apa? Ya. Nanti orang akan menghitung berapa kali dia gravitnya. Kamu berapa? 11. Kamu 17. Saya banyak juga. Orang akan fokus ke gravit Anda dibandingkan isi materi Anda. No gravit. Mulai saat ini, you yang ngomong-ngomong tadi ke depan, saya hitung hampir 8 gravitnya. Mulai, mana tadi yang bicara? You MC. Kemudian yang you maju ke depan, you MC. Gravitnya berapa kali tadi? Kami hitung sampai 8 kali gravitnya. Maka teman-teman yang berempat ini hari ini, you bicara and no gravit. Dan jangan lakukan item-item ini saat you bicara di depan kita semua hari ini. Silakan merapat di sini kah berempat. Oke, siap ya. Angkat mikrofonmu yang megang mikrofon pertama. Lihat ke depan. Kamu yang megang mikrofon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Saya Muhammad Wahyu dari Makassar. Oke, Makassar. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kamu dapatkan hari ini dari jam 8 saya bicara sampai setengah 11? Pertanyaannya sama dan jawabannya usahakan berbeda. Siap ya? 3, 2, 1. Pada hari ini mulai dari jam 8 pagi saya duduk di sini mendengarkan Bapak Happy Chandra. Mendapatkan Bapak Happy Chandra maksudnya apa? Oke, siap. Lanjut. Mulai dari hindari saat berbicara dan yang kedua itu ada cara bagaimana kita berbicara di depan umum. Oke. Dan juga ada beberapa yang perlu diubah dari mindset saya tersendiri. Oke. Berpublic speaking di depan orang. Oke. Sebentar belum selesai. You closing. Lihat kamera Kak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyu dari Jakarta. Sampai jumpa. Saya suka banget cara dia ngomongnya. Masya Allah. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Siap ya? Dia goal. Tidak melakukan semua item-item ini. You sekarang brother. 3, 2, silakan. Itu namanya gravit.
Itu namanya gravit. Ulangi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ahmad Zainallah. Saya berasal dari Bandung. Bandung, saatnya kau bicara. Pada hari ini saya mendapatkan materi dari Bapak Andi Chandrayana. Sangat banyak sekali materi. Materi apa itu? Kau lupa dengan gravitnya? Teknik berpidato. Itu gravit yang kedua, lanjut. Berpidato seperti smile face, smile voice. Apa itu smile face dan smile voice, brother? Smile face itu senyuman, Pak. Kita menebarkan senyum kepada audiens. Saat bicara, betul? Oke, lanjut. Lalu smile voice, Apa itu smile voice? senyum sambil bersuara. Oke, good. Nice. Dan sekarang closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Reza Ahmad. Selamat tinggal. Kau mau kemana, kawan? Sampai jumpa. Ulangi, selamat. Oke. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Reza Ahmad. Sampai jumpa. Oke. Gravitnya ada berapa? Ada 2. Kasih mikrofon berikutnya. Palembang, maju kau. Angkat mikrofonmu. Hindari saat bicara baju tanpa kancing. Gitu ya. Langsung kaget tuh. Oke, siap bro. Lihat ke depan kak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yati Raffi Arnasa. Kesan-kesan yang saya ambil dari Bapak Yati Chandra. Makasih Pak sudah hadir di sini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan banyak materi yang Bapak ajarkan dari bagaimana cara untuk kita public speaking Pak. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu sedih banget hari ini gitu ya. Tapi saya salut loh. You tahu, dia masuk di zona otak kanan. Otak kanan itu orang entertain. Kalau MC yang formal, jangan dikasih ke dia. Karena dia orang non formal. Dia orang non formal, you orang non formal, dan ini adalah orang-orang otak kiri. Orang otak kiri adalah orang yang formal. You kasih MC yang formal, cocoklah kedua orang ini. Kalau non formal, yang gak resmi, MC hiburan, kasihkan kedua makhluk ini. Gitu kan? Kalau MC non formal dikasih ke yang formal, itu yang bahaya. Menteri Agama datang ke sini, you akan bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, itu Pak Menteri. Assalamualaikum Pak Menteri, sehat gak Pak Menteri? Silakan Pak Menteri masuk nih. Ini kursinya di sini Pak. Udah datang. Kan? Itu non formal. Nice. Oke. Saya salut banget loh buat teman-teman yang sudah bicara, dan sekarang kamu katakan yang akan bicara berikutnya adalah, sebutkan namanya. Yang akan bicara selanjutnya yaitu Najaf. Kepada Najaf kami persilakan. Wait, dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat saya persilakan. Tidak boleh menggunakan kalimat apa? Kami Waktu, dan tempat. waktu dan tempat. Oke. Kalimat yang betul adalah? Dengan segala hormat kami persilakan. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya. Hari ini saya berdasarkan banyak sekali pelajaran mengenai public speaking, teknik-teknik atau metode. Sekian dari saya. Seperti itu. You closing yang powerful. You awalnya sudah nice, endingnya jangan sampai you putus. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Najaf. Sampai jumpa. Baik, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah tampil hari ini. Maka saya bangga sekali buat teman-teman yang sudah tampil hari ini. Maka yang perform hari ini dengan maksimal, untuk simulator pertama, saya akan berikan reward untuk Anda. Yang perform hari ini, ada berapa orang barusan? Ada 4 orang, silakan merapat kembali. Di kanan kiri saya kak. Oke. Maka yang perform hari ini mendapatkan reward berupa sertifikat achievement dari Chandra Production Management, Tanto Yahya Public Speaking School Jakarta, dan ini kami berikan untuk Al-Azhar Simulator hari ini, dan ini untuk kalian diwakili oleh mereka berempat. Mohon kesediaan Ustadz Fauzi untuk berikan sertifikat ini Ustadz. 2 orang pertama Ustadz.
Berikutnya, Ustaz. Dua orang kedua, terakhir. Oke. Yes. Kita foto dulu, Ustaz, sebentar. Silakan tim dokumenter diambil gambarnya. 3, 2, 1. Thank you. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan kembali ke tempat. Nah, tepuk tangan buat yang sudah sertifikat hari ini. Ada 21 orang. Saya minta sekarang dibikin kelompok, duduknya per kelompok. Cepat ya, Nak ya. Yuya akan mengatur ini. Oke, silakan. Yang belum dipilih pastinya. Cari teman yang belum dipilih, Kak. 2 orang. News anchor. Cepat, Nak. Saya combine public speaking hari ini dengan broadcasting. 2 orang, sini sudah. 1 orang berarti. Oke. Yang belum terpilih. Semuanya nggak ada yang merasakan, yang tidak merasakan mikrofon hari ini. Semua harus maju ke depan. Mana yang belum maju? Yuk, silakan maju ke depan. Oke, stand up. Siap ya? Oke. Hari ini kalian semuanya tidak akan dituntut, tidak akan diminta untuk membuat redaksi dari skrip-skrip ini. Karena waktunya tidak akan cukup. Skripnya sudah saya siapkan, tayangannya sudah kita siapkan. You tinggal bicara di situ, you tinggal bicara depan kamera. Well done, semua pasti sudah selesai. Oke, silakan duduk kembali. Kita coba yang pertama maju ke depan. Dia bertugas sebagai Master of Ceremony. Maju ke depan hari ini. Silakan. Tepuk tangan buat MC perdana hari ini. Yes. Siap ya? Pegang mikrofonnya. Ada yang belum maju ke depan? Semua sudah maju kah? Oke. UMC pertama. Dalam hitungan ketiga kau bicara. 1, 2, silahkan. Good. Kamu sudah nice bacanya. Ini namanya prepare speech. Tag-nya sudah ada, you tinggal baca. Oke. Tangan kanan di mikrofon, tangan kiri cue card. Kasih ke sampingnya, ke tengah. Silahkan. Redaksi kedua, bawahnya. 70% mata Anda harus melihat ke depan, kawan. Khawatirnya pas lihat ke depan orang sudah tidak ada semua. 30% ke teks. Oke, khutbah Jumat sama. Yuk kalau khutbah Jumat bawa teks, ingat Kak, jangan sekali-kali khutbah Jumat mata Anda terlalu fokus ke kamera ke teks. Jamaahnya nggak dilihat sama sekali. Transferkan energi bahasa tubuh Anda ke your audience. 70% mata ke depan. Contoh, Afwan. Contoh Kak, ada yang pernah khutbah Jumat kah di sini? Semua pernah merasakan? Khutbah Jumat. Alhamdulillah. Ini bawa teks kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ngomongnya per kata. Jangan terlalu bertele-tele, jangan diseret. Enggak gini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Orang enggak akan menikmati irama Anda bicara. Ikhwani, jamaah Jumat, a'azzakumullah. Hari Jumat adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh insan yang merindukan pahala. Gitu Kak. Jadi bicaranya itu jangan terlalu buru-buru. 70% matanya ke depan, 30% ke kita, ke teks. Oke, next. Silakan. Paragraf ketiga. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan segala hormat kami aturkan. Smile voice-nya belum keluar. Mulai. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan segala hormat kami aturkan. Memang seperti itu senyumannya. Sejak lahir memang seperti itu senyumannya. Oke, terima kasih Kak. Tepuk tangan dong buat yang sudah tampil. Yes. Ini namanya public speaking prepare speech. Teksnya sudah ada, you tinggal baca. Khutbah Jumat ataupun profesi apapun yang bawa teks. Ingat Kak, 70% mata kita harus ke depan. Berikutnya, saya minta yang unprepared speech, dia bertugas sebagai news anchor, baca berita. Cepat nah.
Hari ini silahkan maju ke depan. Baca berita. Teksnya sudah siapkan loh. You tinggal baca. Cepat Kak. Maju. Pembaca berita. Siap ya? Pembaca berita hari ini dengan teks yang sudah saya siapkan. Yang pasti you bicaranya harus powerful. Oke. Kemudian semuanya merapat ke sebelah sana Kak. Mundur ke sana Kak. Oke. Memberikan one line, menghadapnya ke sini. Oke, menghadapnya ke sini. Oke, good. Siap. Tidak ada news anchor. Andaikan you nanti. Kenapa? Oh, silakan ambil kacamata dulu. Saya kira kamu mukul kamar mandi dan gak balik lagi. Siap ya? Tidak ada pembaca berita. You ini boleh loh. Ini dibuat competition boleh loh. Al-Azhar Boarding School buat acara broadcasting competition. Di situ ada news anchor, ada MC. You panggil tuh sekolah-sekolah lain. Kalau Al-Azhar ini selain you belajar tentang Al-Quran, belajar tentang agama, tapi you punya skill dalam broadcasting. Setuju nggak? Next kita adakan. Oke. Tidak ada pembaca berita yang seperti ini, people. You lihat. Audionya mati kok. Audionya mati, maaf. Ini udah sih. Audionya bisa di-on kan Bapak? Ulangi ya. Oke, sebentar. Tetap di-on kan saja Pak. Oke, diulang ya, sebentar. You baca berita, tidak ada yang baca beritanya seperti ini. Kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Itu namanya apa? Namanya apa Al-Azhar? Gravit. Anda sudah tahu sekarang, oh itu Jeremy Teti gara-gara gravitnya tuh. Akhirnya dia tak elok dipandang, setelah itu tak ada lagi dia di SCTV kan? Oke. Tidak ada juga yang baca berita seperti ini. Pemirsa demikian News yang ini dan setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali bersamakan Esi dan Suara di studio Metro Mini. Masuk kami Metro TV Bursa Jakarta. Dan Suara di studio Metro Mini. Masuk kami Metro TV Bursa Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kelebihannya apa? Jangan lihat kekurangannya. Kekurangannya apa nak? Alhamdulillah. Apa kekurangannya? Dia itu bilang Metro TV, tapi dia terpleset jadi bilang Metro Mini. Tapi kelebihan Mbak ini apa? Dia walaupun salah, tapi nggak kelihatan salah Kak. Dia santai aja, muncul wajah tak berdosa di situ. Dia nyantai aja, udah tahu dia salah. Tapi depan kamera, nice aja dilihatnya, nice looking. Maka, you kalau sekiranya bicara ke depan, tiba-tiba teks jatuh, tiba-tiba ada human error, mikrofon mati, terus aja running Kak. Jangan sampai you kelihatan, ya anak salah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Rabbi Karim. Udah, you semakin ketahuan kalau kita tidak profesional di situ. Siap brother? Oke, kita minta yang pertama dari grup dia dulu. Mana? Grupnya dia mana? Oke, berdua, baca beritanya berdua. Oke, betul kah? Reporter loh, bukan pembaca berita. Bukan reporter, baca berita. You, oke, maju ke depan Kak. Yes, you stand by terlebih dahulu. Pegang mikrofonnya Kak. You stand by. Sudah siapkan skripnya, ini dia skripnya brother. Oke, you stand by di samping layar. Kamera silakan diambil gambarnya. Bisa di zoom, close up. Agak ke samping nak. Oke, siap ya? You fokus ke kamera tuh, banyak di depan. Jangan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kita mulai breaking news hari ini. 3. Ketika ada saya, sebutkan namamu. Oke? 2. Mulai.
Tepuk tangan dong buat rekan kita hari ini. Apa keluhan? Oke, good. Tepuk tangan dong buat rekan kita ya. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberikan evaluasi buat rekan kita hari ini yang sudah bicara? Apa yang bisa kita evaluasi? Ada yang tahu grup ini? Apa Kak? Ya, saya evaluasi jangan terburu-buru, Pak. Gitu kah? Ada yang lain kah? Terlalu melihat ke teks. 70% matanya ke teks. Ada yang lain kah? Yuk grup mana? Grup ini? Oke. Berarti dia mengomentari, mengevaluasi grupnya sendiri ya. Oke. Good. Ada yang berevaluasi lagi? Oke. 70% mata Anda hari ini lebih ke teks daripada ke audiens. Itu juga dievaluasi. Oke. Kita berulang-ulang memang butuh talent Kak. Biar kita ngomong, kita fokus ke kamera dibandingkan ke teks. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, saya minta you berdua dan you bertiga juga sama maaf. Bertiga, silakan maju ke depan. Maju ke depan kah? Yang bertiga. Oke, standby. You also gabung dengan grup lain. Oke. Sekarang, Ana minta you baca satu redaksi yang sudah kita siapkan. Bagaimana caranya biar kita bicara itu per kata. Teman-teman broadcasting di luar sana banyak yang melatihnya itu dengan satu redaksi yang kita itu bicaranya jangan terlalu buru-buru Kak. Kita kasih slash. Apa itu slash? Kasih garis miring. Oke, dikasih garis miring itu menunjukkan kalau dia bicaranya itu per kata. Kita coba kembalikan. Ini tidak mungkin kita buat di sini tapi karena waktunya tidak akan cukup. Breaking news, you bicara per kata. Sebagai contoh, pemirsa, gitu kan? Hari ini saya bersama Al-Azhar Boarding School. You bicaranya per kata, jangan buru-buru. Kita mulai dari you terlebih dahulu. Siap ya? Bicara per kata Kak. 3, 2, silakan. Pemirsa, saat ini Anda mengikuti berita Nusantara bersama saya. Berikut berita selengkapnya. Reporter media TV berdialog dengan beberapa warga sekitar Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa Indonesia akan bangkit menuju gerbang kemasan dengan hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Demikian saya bersama kerabat kerja yang bertugas tentang seluruh bagi acara selanjutnya dan sampai dibahas yang datang. Oke. Paling tidak sudah mencoba, amazing, I like it. Good. Oke. Terima kasih, nak. Silakan disimpan teksnya dan kembali ke tempat. Terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Ini contoh prepare speech. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini. Paling tidak you kasih stimulus maju ke depan. You megang teks yang sudah biasa dipegang oleh teman-teman broadcasting. Dan you bicara. Itu adalah talent yang luar biasa. Yang ditunggu-tunggu dalam materi public speaking simulation adalah ini dia. Unprepared speech. Dia sebagai reporter. Ana minta reporter hari ini, you maju ke depan. Silakan Kak, yang unprepared speech. Grup ini terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, you stand by here. Reporter pertama. You. Silakan stand by di sana. You di sini Kak. Kita jadi sampel. Ini namanya public speaking unprepared speech. Unprepared speech itu tidak ada persiapan. Kalian berdua nggak tahu nih beritanya tentang apa. Karena nanti akan muncul di layar gambar berita secara visual. Habis itu you ceritakan.
pemirsa, hari ini saya akan menceritakan kejadian yang terjadi di belakang saya. Ini adalah kejadian yang terjadi kemacetan di arah menuju ke Sukabumi. Nampak di sini lalu lalang gitu Kak. Kalau yang munculnya kemacetan. Harus sesuai, jangan sampai di layar munculnya Idul Fitri kau bicaranya tentang penyembelihan hewan kurban. Itu gak berbeda pastinya ya. Siap ya? Kita mulai. Ini yang ditunggu Kak. Improvisasi. Seorang leader ketika dia bicara pastinya dibutuhkan di sini. Opening terlebih dahulu. Pada hari ini dengan saya, Muhammad Wahyu Perdana akan membacakan berita pada hari Senin. Oke, ini beritanya. Ini adalah beritanya. Gedung Pusat Ekonomi. Mulai 3, 2, silakan Kak. Bisa kita lihat dari sini, dari rekaman CCTV yang terekam oleh satu mall. Ya, kita lihat ada sesuatu bencana alam ataupun masalah teknis yang ada sekumpulan manusia yang terjatuh adalah kita melihat pada rekaman di sini bagaimana itu adalah selasa yang menghubungkan nomor 1 dan 2. Maksudnya ialah di antara dua tower ini terjadi keburukan atau kejatuhan yang secara teknis tidak diketahui. Usaha efek Indonesia ini mengalami kerugian sangat banyak. Saya kita lihat di sini pemirsa. Situasi panik terjadi di sekitar gedung dan semua akan Lanjut. semuanya melewati evakuasi. Sejumlah petugas memasuki mall tersebut untuk mengevakuasi para korban. Good. Korban mengalami patah tulang dan luka bakar. Oke, good. Thank you. Closing Kak. Terima kasih saya. Sampai jumpa. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat kakak kita. Jujur ya, saya nggak nyangka ya anak Al-Azhar boarding ada yang bisa broadcasting gitu, ngomong kayak gitu. Ini gampang-gampang susah loh nak. Tadi you bilang ini kejadian di mall ya. Ini gedung kawan, gedung Bursa Efek, ya kan? Karena kalau kayak gini itu unprepared speech. Apa yang muncul di otak itu keluar di mulut. Kita akan menuju ke berita selanjutnya. Silakan Kak. Siap ya? Openingnya sama seperti rekanmu tadi. 3, 2, silakan. Ini kejadiannya. Kebakaran di Tangerang. Kebakaran yang terjadi pada siang hari menyebabkan kemacetan yang sangat padat sekali. Asapnya hitam membakar dunia. Kebakaran ini sangat tragis teman-teman. Ini kebakaran yang terjadi sekitar 5 jam dengan kondisi yang sangat parah ya. Kendaraan-kendaraan macet, asap mulai mengepul lalu menghitamkan langit. Ya. Semoga kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan bantuan tim Basarnas atau yang lain. Ini kebakarannya sangat tragis. Semoga korban-korban dapat dievakuasi dengan benar supaya tidak menimbulkan kejatuhan korban lebih banyaknya. Akibat kebakaran, macet atau penonton yang melihat kebakaran tersebut menjadi sangat kacau dan balau. Closing Kak, closing Kak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, saya Pi Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Bapak Generasi, sampai jumpa. Amazing, I like it, tepuk tangan. Yuk katakan tadi, ini kebakaran gara-gara apa? Kebakaran, Gara-gara apa? minyak tumpah. Minyak tumpah. Ini pabrik petasan meledak kawan. Ini masih mending loh nak. Anak-anak broadcasting komunikasi yang ada di beberapa kampus, openingnya dia cakep banget. Ketika saya munculkan ini, dia opening. Baik teman-teman, berita pertama dilaporkan dari Tangerang. Ini beritanya. Astagfirullahaladzim, ini asap ya. Ini asap, ini apinya. Ini macet nih, kalau yang ini enggak ya. Oke, ini. Kak, itu bukan reporter, itu curhat namanya di situ. Ini mah masih mending. You kelas berapa? You? Kelas 11 loh Kak, bukan anak komunikasi gitu ya. Jadi apa kesimpulan dari ini semua? Anak pesantren itu Kak, yang didepankan apa? Percaya diri dulu. Teori nanti. Ya kan? You orang-orang pesantren itu
pede dulu maju ke depan, masa teori ke belakangan. Orang di luar sana sebaliknya. Anak UI dengan yellow jaketnya, dia maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Apa maksudnya? Kebalik dia. Padahal maksudnya Assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Jadi kebalik. Teorinya jago-jago, pas maju ke depan, banyak yang gelagapan untuk bicara. Amazing. Oke, saya minta sekarang grup ini reporternya silakan maju ke depan. Silakan. Oke, Kak. Siap ya? Opening dulu. Silakan. Ini beritanya, samakan. Ini beritanya. Terjadi kebakaran di daerah Tangerang Selatan. Di daerah Tangerang ada sebuah rumah yang terbakar gara-gara arus listrik. Dan terjadi kemacetan di wilayahnya. Terdapat banyak korban dan ratusan barang-barang yang di dalamnya terbakar. Oke. Yuk katakan, kita menuju ke berita selanjutnya disampaikan oleh siapa? Kita menuju ke berita selanjutnya. Silakan, Kak. Stand by, Kak. You bicara, you akan mengira kalau you bicara sama dengan dia kan? Tapi maksud saya adalah you reporter untuk acara hari ini. Materinya tentang apa? Siapa pembicaranya dan dihadiri oleh siapa? Siap ya? Kenapa? Gak terdengar ya Kak ya? Oke, saya ulangi. Hari ini You Reporter memberitakan tentang acara hari ini. Tanpa layar Kak. Backgroundnya itu Kak. Oke, materinya tentang apa, pembicaranya apa, dan diperuntukkan untuk siapa. Siap ya? Siap brother? Reporter hari ini 3, 2, silakan. Yes, opening. Like that? Oke, wait, saya bantu di sini. Kenapakah you hari ini belajar tentang public speaking? Hampir kebanyakan ketika bicara itu 250 orang bulan ini Kak, yang ketika perform kebanyakan moving. Like this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini bisa belajar tentang moving like this. Itu jangan Anda lakukan ketika Anda bicara. Nanti orang juga akan menghitung. Nanti lama-lama jamaahnya ikutan bergerak kayak gini ya. Oke. Paling tidak you sudah bicara, tapi jangan terlalu banyak moving. Kalau you ingin lebih percaya diri, you lebih tegap bicaranya. Leader adalah yang bicaranya tegap, smart, dan you lihat eye contact dengan audiensnya. Angkat power vokalmu. Like that. Oke? Baik. Tepuk tangan buat yang sudah bicara hari ini. Silakan kembali ke tempat Kak. Yes. Giliran Anda yang bicara hari ini. Grup ini silakan maju ke depan. Mereportasenya acara hari ini. 2 orang. Silakan Kak. Stand by here. Silakan Kak. Ini mikrofonnya Nak. Silakan stand by. 3, 2. Ceritakan apa pelajaran kita hari ini. Mulai Kak. Opening dulu bukan closing. Mulai. Tangan kirimu Nak. Oke. Materi hari ini tentang apa? Apa yang kau dapatkan hari ini Nak? Tangan kirimu Nak. Oke, lanjut. Saya di sini mendapatkan banyak hal yang bisa tahu.
Apa nak? Sudah? Pas, kamu pas dah ya. Closing nak. Terima kasih, saya Pichandra, sampai jumpa. Baik, dia sudah mencoba. Next, you brother. Oke. Memang butuh talent bicara, unprepared speech ini butuh talent. Butuh time, butuh waktu, butuh jam panggung. Stand by. Angkat mikrofonnya nak. Pertanyaannya adalah, apa kesan-kesan selama kau di Al-Azhar sekian lama ini? Silakan. Yes, opening dulu. Selamat siang. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara, hari ini di Al-Azhar Public School Bogor terdapat kedatangan tamu, yaitu Bapak Happy Chandrayana. Beliau menyampaikan tentang materi public speaking. Dia menyampaikan tentang banyak seluruh tentang public speaking. Sekian dari saya. Closing kak. Oke, wait. Apa evaluasinya kak? Evaluasinya apa? Yo, Ustaz aja menambahkan. Namanya apa? Gravit. Memang butuh waktu kak untuk menghancurkan gravit itu. Gimana kalau kita ngomong lebih smart, lebih prima. Tapi paling tidak yuk udah dapat keywordnya, kata kuncinya. Dan kita insya Allah next kita akan ketemu lagi untuk bisa lebih improve lagi di materi ini. Tepuk tangan buat teman-teman hari ini. Good. Oke. Before I close my subject here, sebelum kita tutup materi kita hari ini, semuanya silakan duduk kembali dengan rapi seperti tadi setengah lingkaran kan? Oke. Oke. Yuk perhatikan satu gambar ini. Ada tulisan beberapa tahun silam. Atau bisa saya katakan beberapa bulan yang lalu. Atau bisa kami katakan beberapa waktu yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Semua tidak berpikir kalau you akan ada di sini. Impianmu sekarang pasti beragam. Pak Chandra, dari mulai Anda bicara dari tadi sampai sekarang mimpiku satu Pak. Aku nanti udah selesai berada di sini dan aku ingin mendapatkan toga ini Pak. Suatu saat kau di wisuda, kau pakai toga, you adalah orang-orang perdana yang di wisuda di Al-Azhar ini. 20 sekian orang ini dipanggil oleh MC-nya sambil mengatakan, hadirin yang terhormat, inilah wisudawan perdana yang terlahir dari Al-Azhar Boarding School. You pakai toga, you pakai jubah kebanggaan. Nama-namanya kau disebut satu persatu. Seorang leader menyematkan di toga itu sebuah kalung yang kau tunggu sekian lama. Dan saat itu kau tunggu turun dari tangga kiri. Aku yakin semua yang hadir hari itu akan bangga melihat kalian berdua puluh ini. Ketika kau turun, kau melihat seorang ibu lagi berlinang air mata kawan. Pasti dia akan mengatakan, kayaknya kau baru kemarin nak masuk ke Al-Azhar ini. Ternyata kau sekarang wisuda. Kau akan dipeluk sama ibumu nak. Kau akan dipeluk oleh ayahmu. Kau akan dikatakan, kamu orang hebat nak. Ibu bangga ketemu dengan kau hari ini. Kau hanya di wisuda hari ini. Semua berharap saat wisuda itu, saat you pernah di titik ending itu, you bertemu dengan orang tua. Tapi tidak dirasakan oleh satu wisudawan. Saat saya berada di Makassar, saat saya merasa di Pekanbaru, satu kampus dan ibunya. Anda perhatikan orang ini, betapa dia hormat dan takzimnya kepada sang bapa. Semua mata tertuju kepada wisudawan yang satu ini. Karena dia berharap ingin membahagiakan sang ayah. Dan dia bersujud di kaki ayahnya. Semua punya mimpi ini anak-anakku.
Kalian juga sama. Setiap kami mengisi seminar, mahasiswa, di kampus, di sekolah, tidak sedikit yang mereka menitikkan air mata, karena dia berharap di saat hari besar ini bagi dia, hari yang penting bagi dia dihadiri kedua orang tuanya. Kenapa saya katakan ini kepada Al-Azhar Boarding? Karena Indonesia ini sekarang merindukan sosok antum yang punya the power of birrul walidain yang kuat. Saya katakan santri yang profesional banyak, tapi santri yang berkarakter itu yang dirindukan. Sampai ada survei yang mengatakan bahwa hasil studi program for international studi Indonesia PISA 2015, Indonesia ini adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Al-Azhar ini berdiri? Paling tidak prestasi ini diangkat sama-sama oleh kita. Pasti yuk tanya, mana buktinya Pak Chandra? Saya akan buktikan. Beberapa waktu lalu kami diundang untuk mengisi seminar motivasi ujian nasional ke Lokma Aceh sana. Ketika nyampe ke Lokma, tempatnya kecil sekali nak. Perjalanan jauh dari Bandara Belan Bintang menuju ke Lokma sampai 5 jam pakai becak motor. Ketika itu sampai ke lokasi, apa yang terjadi? Kami menunggu direkturnya datang. Ada gapura kecil dan direktur itu datang sambil mengatakan, Pak Chandra, akhirnya Bapak datang. Ini anak-anak santri kami ini, mereka berharap kali dapat motivasi dari Pak Chandra ini. Kemarin waktu Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman, mereka ini berharap hanya untuk berfoto, tapi Bapak dibawa lagi ke bandara. Ini anak-anak pasti senang Pak Chandra. Saya penasaran, saya bilang, Bapak mana santri-santrinya? Sebentar Pak, mereka lagi sholat duha. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba keluarlah santri itu, ya habis sholat duha, ada yang pakai mukena, ada yang pakai peci, dengan jumlah 5 orang. Tim kami yang datang dari Jakarta 10 orang. Pesertanya 5 orang. Antum lebih banyak daripada mereka. You tahu apa yang terjadi? Saat itu saya mulai ngomong di situ tanpa ada mikrofon, tanpa ada layar, tanpa ada infokus. Anak ngomong lesehan depan mereka. Saya katakan dengan lirihna, suatu saat kau ini akan dibanggakan oleh orang tuamu. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu nak. Suatu saat kau akan dipeluk oleh ayahmu. Kau akan angkat tanah Nanggro Aceh Darussalam ini. Kau angkat tanah Rencong ini. You tahu? Ini 2 anak. Yang satu orang Lok Semawe. Yang satu lagi orang Lokna. Dia mengatakan kepada saya, Pak Chandra, daripada Bapak ngomong kayak gitu, lebih baik Bapak pulang lagi lah kau ke Jakarta. Bapak jauh-jauh datang ke tempat kami hanya untuk ngomong itu. Anda tahu apa yang terjadi? Anak itu nggak mau melihat kita dan dia tengok ke belakang. Saya pegang pundaknya, nah, apa salah Pak Chandra? Apa teriakan dia? Pak Chandra jahat. Bapak tahu tak ada orang yang berani berbicara tentang ibu depan kita Pak. Hanya Pak Chandra itu yang berani. Bapak tahu kami ini berlima tak punya ayah dan ibu. Mereka sudah tergiur dengan arus ombak tahun 2004 waktu itu Pak Chandra. Kami masih bayi Pak. Saat itu kami di atas genteng. Saat itu tanganku ini menarik tangan ibuku Pak Chandra. Karena dia terbawa ombak. Tapi aku ingat Pak Chandra. Dia teriak dengan ombak yang menggulung tubuhnya. Dia mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau yang harus bisa baca Quran ya nak ya. Nanti kau yang datang ke batu nisanku ya nak ya. Aku mohon kau nanti bisa ngaji ya nak ya. Aku ingat itu Pak Chandra. Makanya aku mesantren di tempat ini Pak Chandra. Paling tidak aku bisa mengenal Tuhan dan mengenal ayat sucinya. Saya peluk anak itu. Kami bersepuluh memeluk 5 dan merangkul 5 anak ini sambil mengatakan, maafin Pak Chandra nak. Sekarang apa maumu? Pak Chandra harus tanggung jawab. Janganlah kau pulang dulu ke Jakarta sebelum Bapak mengantarkan kami ke makam orang tua kami. Kami bawa ke makam kuburan masal ini. Di situ kami berdoa. Satu anak, dia menarik jas saya sambil mengatakan, Pak Chandra, selama ini kami datang ke sini berdoa dengan bahasa Aceh Pak.
Aku mohon Bapak sekarang dengan bahasa Arab, Pak. Biar ibuku dia tersenyum dan dia bisa mendengar doa kita, Pak. Saya berdoa di situ dengan bahasa Arab. Ya Rabb, ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Ini anak-anak mereka ya Rabb. Satu anak lagi, dia orang Selimum, dia menuju ke makam ibunya. Di sini dia. Kenapa saya katakan ini kepada Al-Azhar Boarding School here? You pasti bertanya, Pak Chandra, di mana Bapak ngomongnya? Di sini tempatnya. You lihat people. Anda yakin gak ada di Al-Azhar Boarding yang kelasnya kayak gini? Anda tanya Ustaz Fauzi kelasnya mana? Nih di lantai bawah. Amazing class. I love it. Andai kan anak-anak ini tahu, andai kan Laili ini tahu, mungkin dia akan bilang, Pak Chandra, aku ingin punya kelas seperti itu. Karena saat saya ngomong di depan mereka pun berlima, itu becek kali kelasnya. Kami diguyur air hujan. Saat itu saya suruh asisten pakai jas hujan. Saya bilang, bro, ambil jas hujan. Aku kedinginan. Pas pakai jas hujan, anak ini langsung teriak. Dia berteriak apa? Pak Chandra, manja kali Bapak ini. Bapak hanya kena air hujan 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Sampai segitunya mereka ingin belajar, nak. You lihat tempatnya. Pas di bandara dia teriak lagi, Pak Chandra mau gak ngajar aku di sini? Andai kan saya tanya kepada para guru-guru yang terhormat, antum mau ngajar di sana? Masya Allah, jangankan antum, anak aja mikir-mikir kak. Udah jauh, tak ada listrik, mau ke kamar mandi susah, kita mandi antri di sungai. Teman-teman, ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini ujian buat kita. Bisakah 20 sekian orang ini menjadi orang yang syakuro, bersyukur, jangan yang kafuro, yang kufur nikmat. Ketika you mengatakan, Pak Chandra saya lelah Pak di pondok ini Pak, orang yang berteriak lelah berarti dia belum lillah. You catat itu di kertas antum masing-masing, you catat di memori antum. You orang-orang perdana ini ketika you berteriak, Pak Chandra saya lelah Pak, berarti dia belum lillah di pondok ini. Bukankah kau ingin membahagiakan orang tuamu? Rangkulah lillah, bukan merangkul lelah. Maka ana yakin antum semua akan menjadi insan yang bermanfaat, menjadi orang yang nafi' lil ummah, pemimpin yang dirindukan di Nusantara ini, yang qaulan karima, kata-katanya mulia, qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, qaulan layyinah, kata-katanya yang lembut. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Baik, teman-teman yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 11 hampir 30 menit. Pesan saya sebelum saya turun adalah dan Ceylon, jangan merasa sendiri. Insan boarding itu jangan merasa sendiri. You jangan merasa sendiri, you jangan merasa sendiri, you jangan merasa sepi. 20 sekian orang jangan merasa sepi. Semua harus merasakan, Pak Chandra, saya tak pernah sepi di sini. I never alone. Saya punya kawan-kawanku yang hebat, saya punya guru-guru yang membimbingku, saya punya alam ini yang menemani saya, Pak Chandra. Karena you ada anak generasi milenial, bukan generasi anak SMP, bukan generasi anak SD. Saya yakin you lebih dewasa untuk memahami setiap apa yang kau lihat, yang kau rasa dan kau dengar di tanah alam ini. Don't stay alone. Anda harus seperti motor-motor ini. Semua merapat tanpa ada yang bertabrakan. 20 orang ini semua merapatkan di satu kapal. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tidak ada yang jatuh sendirian. Semuanya satu misi. Satu suara, harmoni, senada, seirama. Ini indah kali dipandang mata. You lihat dengan seksama. Indah banget. 21 orang ini. Antum harus seperti motor-motor ini. Harmoni semuanya. Senada,
seirama, dan elok dipandang mata. Sehingga mereka teriak, we are a winner, kami menang. Itu yang harus antum golkan. Nanti semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Sebelum masuk ke ruangan ini, 3 jam yang lalu, you belum tahu gravit. Sekarang anda sudah tahu gravit, oke. 4 jam yang lalu, you belum tahu bagaimana orang Solomon itu menghancurkan pohon dengan apa? Dengan teriakan. Sekarang anda sudah tahu. 4 jam yang lalu, anda belum tahu ternyata kayak gitu megang mikrofon yang baik. Sekarang you know that. Tinggal keep di memori anda. Ketika anda tampil ke depan, berafirmasilah dengan positif. Saya yakin anda akan lahir menjadi pembicara yang hebat dan berkarakter. Terima kasih Al-Azhar Islamic School. Terima kasih buat semua hari ini. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Alhamdulillah. Ustaz Fauzi, syukron. Anda dikasih amanah lagi. Para guru-guru, terima kasih. Antum sudah standby dari pagi sampai siang ini menemani mereka, ini yang luar biasa. Terima kasih panitia. Barakallahu fikum. Allah yubarik fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Baik. Oke. Mang, foto Mang. Bentar. Cepat Mang. Oke, 3, 2, 1. Oke, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Luck ya, oke, sukses ya. Oke, thank you. Good luck ya. Sukses. Oke. Thank you. Good luck ya. Oh ya, nanti tanda tangan. Oke, good luck ya. Thank you. Mana tangan? Sini aja. Oke, syukur barakallah. Oke, good luck ya.